Luz spontan mengatakan sebuah kata pada Chelsea, membuat semua orang di ruangan itu serta-merta menatap ke arah mereka berdua. "Kau mengenalnya, Luz?" selidik Tony. "Ah, tidak. Siapa wanita ini?" Luz segera mengalihkan pandangannya ke arah Tony dan bergegas memperbaiki raut wajahnya. "Dia adalah wanita licik yang mengaku aku memiliki anak dari Nicholas," cibir Tony. Luz seketika menatap kembali ke arah Chelsea dengan tatapan mata membulat. Bagaimana bisa dia menuduh Nicholas sebagai ayah dari anaknya? Selidik Luz. Dia adalah mantan kekasih Nicholas. Dan dia mengarang cerita seolah-olah anak yang dibawanya itu adalah anak Nicholas. Terang Natasha sambil menatap sinis pada Chelsea. "Seharusnya kau tak hanya meminta bantuan Roy untuk mengambil hasil tes DNA yang asli, tapi kau juga harus meminta tolong pada Roy untuk memberikan wanita ini pelajaran atas tindakan kejinya yang telah berusaha menipu kita semua," ujar Tony pada Nicholas. "Iya Pak, wanita ini memang tak pantas untuk dikasihani," sahut Nicholas membenarkan ucapan papahnya. "Papa akan menyuruh Roy untuk memberikan pelajaran pada wanita licik itu dan anaknya," terang Tony tegas. Mendengar kata-kata yang mengancam keselamatan dirinya dan anaknya, serta merta Chelsea memohon untuk dilepaskan. Dia menyingkirkan semua harga dirinya, karena dia tahu pasti sedang berhadapan dengan siapa. "Aku mohon lepaskan aku dan anakku, Nico. Aku tak akan pernah mengganggu rumah tangga kalian lagi. Aku akan pergi jauh dari Indonesia. Ku mohon biarkan aku dan anakku hidup dengan damai." Mohon Chelsea dengan wajah memelas. "Harusnya kau memikirkan hal ini dari sebelum kau merencanakan tindakan picikmu itu. Kau tetap harus mendapatkan hukumanmu. Seperti kesepakatan kita sebelumnya," seru Nicholas mengingatkan Chelsea tentang kesepakatan yang mereka lakukan sebelum tes DNA dilakukan. "Tidak Nico, aku akan pergi sekarang juga," kata Chelsea sambil beranjak pergi dari ruangan itu dengan cepat. "Hei, mau lari kemana kau? Kamu tidak akan pernah bisa lari sebelum kau menerima hukuman dari Roy yang kejam," teriak Thomas lantang. Namun, teriakan itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Chelsea yang tetap lari tunggang langgang meninggalkan rumah Tony. "Biarkan saja, Tom. Oh, aku mengetahui di mana apartemennya berada. Dia tak akan bisa lari sebelum mendapatkan hukumannya," ujar Nicholas menegaskan. Luz hanya bisa menatap ngeri pada orang-orang yang tengah merencanakan sebuah hukuman untuk wanita yang baru saja meninggalkan rumah itu. Dia mendadak teringat tentang apa yang Roy dan orang-orang Tony Oscar lakukan pada Brandon dulu. Apakah mungkin hal yang sama juga akan dilakukan Roy pada wanita itu? "Luz, jadi apa maksud kedatangmu kemari?" tanya Tony memecahkan lamunan Luz. Tidak ada. Aku hanya sekedar mampir, tapi sepertinya kalian sedang sibuk. Jadi aku harus pergi saat ini juga," kata Luz mendadak membatalkan rencananya untuk datang kemari. Sontak Clarissa menatap aneh ke arah ayahnya, dia tidak menyangka jika ayahnya akan membatalkan begitu saja rencananya tanpa alasan yang jelas. "Ayo, Cla. Kita harus pergi dari sini," ajak Luz. "Paman, kenapa mendadak kalian akan pergi? Kami sudah selesai dengan urusan kami. Mari duduk dan berbincang," ajak Thomas mencegah Luz untuk pergi. Sesungguhnya bukan Luz yang Thomas cegah untuk pergi, tetapi Clarissa. Namun, agaknya tidak mungkin hanya mengajak Clarissa tetap tinggal sementara membiarkan Luz pergi, bukan? Jadilah Thomas berbasa-basi untuk membuat Luz tetap tinggal. "Maaf nak, ada hal mendadak yang harus aku urus," pamit Luz meninggalkan rumah itu sebelum si pemilik rumah mempersilahkannya. Di dalam mobil, Clarissa menatap aneh pada tingkah ayahnya. Belum habis rasa anehnya pada ayahnya yang mendadak membatalkan begitu saja rencana kedatangan mereka ke rumah Tony. Kini ayahnya kembali bersikap aneh seolah terlihat sedang mencari-cari seseorang. "Pah, sebenarnya apa yang terjadi?"
Kenapa papa mendadak bersikap aneh? Selidik Clarissa. Tak ada. Sekarang turunlah. Ada sesuatu yang harus papa urus segera. Ujar Luz mendadak menyuruh Clarissa untuk turun. Apa? Apa yang akan papa lakukan? Seru Clarissa semakin merasa aneh dengan sikap ayahnya. Turunlah sekarang. Aku tak bisa mengatakan hal ini padamu. Ini urusanku. Bentak Luz kasar. Clarissa tersentak mendapatkan seruan dari ayahnya yang terdengar kasar. Tanpa melawan, Clarissa segera turun dari mobil ayahnya. Dengan cepat Luz meninggalkan Clarissa tanpa rasa bersalah. Tujuannya kini adalah cepat-cepat mengejar Chelsea. Dia tidak boleh kehilangan wanita itu. Melihat tingkah aneh ayahnya, Clarissa tak mau tinggal diam. Dia segera menghentikan salah satu taksi yang lewat dan mengejar ayahnya yang melaju tak jauh darinya. Terlihat ayahnya sedang membuntuti sebuah taksi yang berjalan tak jauh dari mobil ayahnya. Hingga mereka berhenti di salah satu apartemen. Clarissa mengerutkan keningnya saat seseorang keluar dari taksi yang dibuntuti ayahnya. Seseorang yang sama dengan orang yang dia temui di rumah Nicholas beberapa saat yang lalu. Untuk apa papa membuntuti perempuan itu? Gumam Clarissa yang masih ada di dalam taksi. Terlihat Luz turun dari mobilnya dan hendak mengikuti langkah wanita itu. Tak ingin kehilangan jejak ayahnya, Clarissa pun ikut turun dan mengikuti langkah ayahnya. Terlihat Luz masih menjaga jarak dengan Chelsea, begitu juga dengan Clarissa, dia juga menjaga jarak dari ayahnya. Saat wanita itu hendak naik ke sebuah lift, Luz mendadak menghentikan langkah Chelsea dengan berteriak. "Tunggu!" seru Luz. Seketika Chelsea menoleh ke sumber suara, dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui jika suara itu berasal dari Luz. Clarissa masih bersembunyi di balik tiang yang cukup mampu menyembunyikan tubuhnya. Namun, dari sana Clarissa bisa cukup jelas mendengarkan pembicaraan yang sedang dilakukan oleh ayahnya dan wanita yang cukup asing baginya itu. "Bagaimana bisa kamu ada di Indonesia?" tanya Luz pada Chelsea. "Apa urusanmu? Bukankah kamu yang membuangku?" ketus Chelsea. Luz membuang wajahnya, menyingkirkan ingatan tentang masa itu. Lalu kembali menghadap ke arah Chelsea dan berusaha menggapai anak yang sedang digendong oleh Chelsea. "Lepaskan tanganmu. Kau tidak berhak untuk menyentuhnya." Hardik Chelsea kasar. "Kalian sedang dalam bahaya. Kau tak ingat ancaman Tony tadi pagi? Dia bukan orang yang main-main dengan kata-katanya," ujar Luz berusaha memberikan peringatan pada Chelsea dan anaknya. "Apa pedulimu? Bahkan jika kami mati pun kamu tak akan pernah peduli, bukan?" Sinis Chelsea. "Berhentilah bersikap kasar. Kau tak memiliki kekuatan apapun sekarang. Bahkan mungkin hidupmu hanya tinggal hitungan jam, sebelum orang-orang Tony benar-benar datang menemukanmu." Terang Luz berusaha menarik perhatian Chelsea, sekaligus menenangkannya dari amarah yang tengah menyelimutinya. Chelsea mendadak terisak sambil memeluk anak yang ada di dekapannya itu. Melihat hal itu, seketika Luz memeluknya dan masuk ke dalam lift. Belum sempat Clarissa mendapatkan jawaban dari rasa penasaran yang semakin menumpuk di kepalanya, Clarissa harus kehilangan jejak ayahnya dan wanita itu. Bergegas dia menyusul wanita dan ayahnya itu. Melihat angka di lift yang dinaiki ayahnya menuju ke lantai 10, bergegas Clarissa menaiki lift lain dan menuju lantai yang sama dengan ayahnya. "Kau tahu, hidupku sangat menderita karenamu," ujar Chelsea lagi masih dengan air mata yang bercucuran. Flashback on. 2 tahun yang lalu. "Kau harus segera memutuskan hubungan dengan Nicholas. Lalu kita akan menikah dan memiliki kehidupan yang damai di sebuah kota kecil di Australia. Biarkan rumah di kota itu, kita jual saja, untuk menghilangkan jejakmu dari pencarian Nicholas," ujar Hans menyuruh Chelsea untuk mengakhiri hubungan dengan Nicholas. "Sayang, aku masih merasa belum cukup mendapat banyak uang dari Nicholas. Kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi."
Kau tahu, dia bilang jika sekarang dia sedang memiliki sebuah proyek besar. Dan dia berjanji akan membagi hasil keuntungannya denganku. Bayangkan berapa miliar dolar yang akan kita dapatkan. Ujar Chelsea menggebu-gebu. Nicholas memang sangat mencintai Chelsea melebihi apapun, dia rela memberikan aset yang dia miliki untuk wanita kesayangannya itu. Dengan dalih Chelsea ingin mengelola aset milik Nicholas, agar suatu saat nanti saat dia menjadi istri Nicholas, dia sudah cukup fasih mengelola keuangan milik Nicholas. Nicholas memang selalu bodoh jika sudah berurusan dengan cinta. Bukankah keuntungan proyek seharusnya masuk ke perusahaan? Bagaimana bisa itu menjadi milikmu? Kau jangan mau dibodohi. Terang Hans. Tidak sayang. Kau tahu istilah korupsi, bukan? Nicholas akan melakukan itu pada perusahaan ayahnya sendiri demi aku. Demi kita. Ujar Chelsea girang. Benarkah? Tapi kapan? Aku tak mau menunggu terlalu lama. Sudahlah, lupakan tentang uang tak jelas itu, kita tinggalkan laki-laki itu dan segera pergi ke Australia. Ajak Hans bersikukuh lalu meninggalkan Chelsea di sebuah bar. Dia selalu tak sabaran. Gumam Chelsea kesal sambil menengguk minuman miliknya. Disinilah Chelsea dan Hans biasa bertemu diam-diam di belakang Nicholas. Chelsea tahu Nicholas tak akan pernah mengira jika dirinya akan berada di tempat remang-remang macam ini. Karena Chelsea selalu bersandiwara menjadi seorang gadis baik-baik. Hei, di sini kau rupanya. Sapa Jenny. Dia adalah teman akrab Chelsea. Apakah kamu masih mau menerima seorang tamu? Tanya Jenny ragu, karena dia tahu sahabatnya ini sudah lama sekali tidak menerima seorang laki-laki sejak berpacaran dengan Nicholas. Kau tahu bukan, aku sudah pensiun dari dunia itu. Aku kini menjelma menjadi gadis polos yang berbudi luhur, ujar Chelsea memuji dirinya sendiri. Haha. Itu hanya di depan Nicholas. Cemooh Jenny sambil terkekeh. Chelsea hanya tersenyum menanggapi perkataan sahabatnya. Aku serius dengan tawaranku. Aku diminta untuk mencari seorang wanita berpengalaman untuk menservis laki-laki mapan. Ujar Jenny menawarkan. Aku tak menerima upah beberapa ratus dolar. Aku bisa mendapatkannya dari Nicholas. Tolak Chelsea mentah-mentah. Bagaimana jika bayarannya 100 juta dolar untuk satu malam? Apakah kamu masih menolaknya? Tawar Jenny. Kau serius? Orang macam apa yang harus aku layani? Tanya Chelsea girang. Kau akan mengetahuinya malam ini, berdandanlah yang cantik. Ujar Jenny mengerlingkan matanya pada Chelsea. Malam ini, untuk pertama kalinya, Chelsea kembali turun ke sebuah ranjang hangat untuk melayani seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Selamat malam Tuan, bagaimana saya menyapa Anda? Sapa Chelsea ramah. Panggil aku Luz. Kata Luz sambil memandang Chelsea. Luz memang sedang ada di Singapura untuk mengurus beberapa pekerjaan. Hubungan kerjasamanya dengan perusahaan Tony Oscar membuatnya ikut memantau perkembangan perusahaan yang ada di Singapura. Dan di sini juga Luz biasa menikmati kesenangannya. Sudah berkali-kali dia menjajal seorang wanita panggilan di Singapura setiap kali dia datang ke sini. Statusnya yang menduda cukup lama membuatnya memilih untuk melampiaskan hasratnya pada wanita-wanita panggilan. Siapa namamu? Tanya Luz. Chelsea. Kau manis sekali, Chelsea. Puji Luz sambil membelai tubuh Chelsea. Setelah mendapatkan pelayanan dari Chelsea, Louis merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Chelsea. Setiap sentuhan Chelsea membuat candu bagi Luz. Bahkan Luz yang kala itu menetap 3 bulan lamanya di Singapura, hampir setiap malam mendapatkan pelayanan dari Chelsea. Hingga Chelsea harus memutar otak untuk bisa memberikan berbagai alasan pada Nicholas untuk menolak ajakannya bertemu dan berhubungan. Jika ada yang membayarnya untuk berhubungan intim, kenapa dia harus memilih untuk berhubungan dengan orang yang membayarnya hanya dengan cinta? Oh, Chelsea tak pernah benar-benar mencintai Nicholas.
Nicholas terlalu lemah dan terlalu mencintainya. Baginya tak ada tantangan untuk orang yang terlalu mencintai dirinya. Sedangkan Hans, dia tak pernah peduli dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea. Yang terpenting baginya adalah bisa berkumpul dengan teman-teman untuk berjudi, mendapatkan kesenangan bermodalkan uang Chelsea hasil dari merampok Nicholas. Alhasil, selama 3 bulan, Chelsea hanya melakukan *** dengan Luz, melayaninya bak seorang budak. Namun, Chelsea cukup puas dengan hasil yang dia dapatkan. Hanya dalam waktu nyaris 3 bulan, dia bisa mengumpulkan uang yang hampir menyamai penghasilannya dalam merampok Nicholas. Hingga suatu saat, Chelsea merasa badannya tak enak, dia merasa mual muntah dan lemas. Dia baru menyadari jika hampir 2 bulan setelah melayani Luz, dia tak pernah mendapatkan menstruasinya. Dengan tangan bergetar, dia memeriksa urinenya pada sebuah alat tes kehamilan. Betapa terkejutnya dia saat mendapati 2 garis merah di alat tersebut. Astaga! Aku harus bagaimana? Apakah aku hamil anak Luz? Jika iya, mungkinkah dia mau bertanggung jawab? Pekik Chelsea dalam kamar mandinya. Tak ingin membuang waktu, Chelsea segera menemui Luz di apartemennya. "Halo sayang, kenapa kamu datang kemari? Bukankah aku tak memanggilmu kemari?" tanya Luz. "Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu," ujar Chelsea serius. "Apa? Aku hamil anakmu," ujar Chelsea sembari memberikan alat tes kehamilan yang dia miliki pada Luz. "Kau kira aku akan percaya jika kau hamil anakku? Kau tak lebih dari wanita jalang yang menjajakan diri pada banyak laki-laki. Jangan pernah meminta pertanggungjawaban dariku," seru Luz mendadak terlihat gahar. "Aku hanya berhubungan denganmu selama ini. Jadi aku sangat yakin jika ini adalah anakmu," ujar Chelsea bersikukuh. "Tidak, jangan pernah memintaku untuk menjadi ayahnya. Pergi dari sini, wanita murahan," usir Luz kasar. Chelsea merasa sangat hancur. Dia tidak menyangka jika dia akan hamil karena ulahnya sendiri. Chelsea terus memutar otak, bagaimana caranya agar anak dalam kandungannya memiliki seorang ayah. Dia sempat berpikir untuk menjadikan Nicholas sebagai ayah dari anaknya, membuatnya seakan menghamilinya dan mau menikahinya. Itu pasti sesuatu yang mudah, mengingat Nicholas begitu mencintainya. Namun, sayangnya, saat Chelsea baru saja akan melakukan rencananya, mendadak Hans mengajaknya pergi meninggalkan Singapura, karena dia terlilit hutang yang sangat banyak pada sebuah kasino yang cukup besar. Tanpa Hans ketahui jika Chelsea kini sedang berbadan 2, Hans terus membujuk Chelsea untuk ikut bersamanya meninggalkan Singapura. Baginya, Chelsea adalah aset sekaligus ATM-nya. Sebelum dia mengubah semua aset dan harta Chelsea atas namanya, dia tidak akan pernah mau berpisah dengan Chelsea dengan dalih cinta. Chelsea yang bodoh karena cinta, mau menurut saja saat Hans dengan bujuk rayunya ingin menikahi Chelsea dengan cepat di Australia. Hingga akhirnya Chelsea memilih untuk pergi meninggalkan Nicholas begitu saja, menyisakan luka yang teramat sangat bagi Nicholas, meninggalkan hubungan sandiwaranya bersama Nicholas yang sudah terjalin selama 2 tahun. Chelsea menikah dengan Hans dengan penuh sukacita, memiliki sebuah rumah di kota kecil di Australia. Kebahagiaan mereka semakin bertambah saat Hans mengetahui jika Chelsea tengah hamil. Hingga kebahagiaan itu berakhir saat Hans membawa Chelsea ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Dalam sebuah alat USG, terbaca kandungan Chelsea sudah menginjak usia 6 minggu 5 hari. Itu artinya kandungan Chelsea sudah hampir 2 bulan. Sedangkan pernikahan mereka baru menginjak usia 3 minggu. Hans marah besar karena merasa tertipu. Dia tidak bisa menerima alasan apapun yang Chelsea kemukakan. Sekalipun Chelsea mengatakan jika kehamilannya bukan hanya salahnya, tapi juga salah Hans yang sudah menyuruhnya untuk ****, Hans mengira jika Chelsea kini sedang mengandung anak Nicholas.
Karena selama Chelsea berhubungan dengan Luz, dia tak pernah mengatakannya pada Hans. Tanpa ampun, Hans mengusir Chelsea, tak menyisakan harta sedikit pun pada wanita yang masih berstatus istri itu. Chelsea yang tak terima dengan semuanya, menuntut Hans untuk mengembalikan hartanya. Sial bagi Chelsea, karena seluruh harta kekayaannya sudah berubah nama menjadi atas nama Hans. Berbulan-bulan Chelsea memperjuangkan hartanya dengan cara menuntut Hans ke pengadilan setempat. Namun, kurangnya bukti membuat semua tuntutan Chelsea tertolak sia-sia. Dengan perut membuncit, Chelsea kembali mencari Luz ke Singapura. Pikirannya saat itu adalah anak yang dikandungnya harus mendapatkan tanggung jawab dari ayah kandungnya. Dia tak pernah berpikir sedikit pun untuk menemui Nicholas. Seandainya saja dia langsung menemui Nicholas, yang kala itu sudah mulai menjalin hubungan dengan Brandon, mungkin Chelsea masih bisa mengubah Nicholas dan menjadikannya seolah ayah dari anaknya. Chelsea yang frustrasi tak berpikir sejauh itu, dia justru terus menghantui Luz, memaksa Luz bertanggung jawab. Meskipun berbagai penolakan didapatinya, tak membuat Chelsea menyerah. Hingga dia sampai di titik di mana dia merasa lelah terus-menerus diusir dari Luz. Ditambah perutnya yang sudah sangat besar dan siap untuk melahirkan, Chelsea menyerah dengan Luz. Chelsea benar-benar butuh seorang suami, mendadak kembali berpikir untuk menemui Nicholas. Sayangnya, Nicholas sudah pindah ke Indonesia karena paksaan dari ayahnya. Perjuangan Chelsea sia-sia, tak satu pun dia bisa mendapatkan laki-laki yang bisa dijadikan suami sekaligus ayah untuk anaknya. Dia melahirkan seorang bayi perempuan cantik dengan ditemani janda tua tanpa anak. Janda tua inilah yang menampung Chelsea, merawatnya hingga pulih, menyayanginya dan anaknya seperti anak dan cucunya sendiri. Chelsea sejenak melupakan tentang ambisinya untuk mengejar laki-laki yang bisa dia jadikan suami. Melihat Helena tumbuh menjadi bayi sehat yang gemoy sudah cukup membuatnya senang. Hingga dia melihat sebuah tayangan tentang bursa saham yang menampilkan saham milik perusahaan Nicholas yang awalnya berada di titik rendah kini mulai naik dan terus naik. Jiwa materialistis Chelsea bangkit lagi. Dia harus menjadi nyonya Nicholas Oscar dan bisa menikmati semua harta yang dimiliki oleh Nicholas dengan cara apapun. Bahkan dia membuat karangan cerita untuk Nicholas. Tak hanya karangan cerita, Chelsea akan bertekad untuk berakting sealami mungkin di depan Nicholas. Flashback off. Kenapa kamu mendadak menemuiku? Tanya Chelsea pada Luz yang terlihat berbeda dari yang dia kenal. Kini keduanya sudah berada di lantai 10, tepat berada di dekat pintu lift. Luz di hadapannya jauh lebih lembut daripada saat dia sedang hamil dulu. Aku hanya merasa iba dengan kalian. Mendengar Tony akan menyiksa kalian, aku tak rela. Aku tak rela darah dagingku disiksa oleh mereka. Ujar Luz. Bagaimana kau yakin jika anak ini adalah darah dagingmu? Tanya Chelsea menyelidik. Kau pikir wanita tua yang selama ini merawatmu itu siapa? Tanya Luz lagi. Chelsea mengerutkan keningnya, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Luz. Maksudmu, Nyonya Agatha? Ya, aku membayarnya setiap bulan untuk merawatmu dan anakmu. Lalu diam-diam aku menyuruhnya mengambil sampel rambut milik Helena untuk ku cocokkan denganku dan ternyata itu cocok. Kau memang tak bohong. Terang Luz. Kau kira, semua hal yang terjadi padamu adalah sebuah kebetulan. Sambung Luz lagi. Jika kamu tahu Helena adalah anakmu, kenapa kamu tak menemui kami dan menggakui semuanya? Tanya Chelsea heran. Apakah itu penting? Bukankah seharusnya dengan aku membiayai seluruh kehidupan kalian, itu sudah lebih dari cukup? Ujar Luz. Tentu saja tidak, Helena butuh seorang ayah. Chelsea bersikukuh. Itu yang membuatmu ingin menjadikan Nicholas sebagai ayah Helena. Hingga kau pergi diam-diam meninggalkan Nyonya Agatha dan aku kehilangan jejakmu. Selidik Luz. Aku tidak punya pilihan lain, ujar Chelsea menunduk. Kembalilah lagi ke Singapura.
Aku akan membiayai kehidupan kalian. Di sini cukup berbahaya, kalian akan berhadapan dengan orang-orang Nicholas. Titah Luz. Lalu kamu akan tetap ada di sini. Dan Helena akan berjauhan dengan ayahnya. Tanya Chelsea dengan wajah sendu. Keduanya diam bergeming sambil menatap Helena yang mulai menggeliat dalam pelukan ibunya. Kalian akan tetap bisa bersama-sama jika kalian menikah, bukan? Mendadak Clarissa keluar dari tempat persembunyiannya. Selama Luz dan Chelsea mengobrol, Clarissa diam-diam bersembunyi di balik standing banner yang cukup besar di dekat lift, sehingga dia bisa mendengarkan pembicaraan yang cukup jelas dari ayah dan wanita yang baru pernah dia jumpai itu. Clarissa, bagaimana bisa kamu ada di sini? Seru Luz. Tak penting bagaimana aku ada di sini, Pah. Yang terpenting adalah bagaimana kelanjutan hubungan kalian. Aku merestui jika Papa ingin menikah lagi. Ujar Clarissa sambil tersenyum penuh dengan lapang dada. Menikahlah, berbahagialah dengan keluarga kecil Papa. Sambung Clarissa lagi. Luz dan Chelsea saling berpandangan, tidak menyangka jika akan mendapatkan saran dari seseorang yang tidak pernah mereka sangka. Aku yang akan mengatakan semua hal ini pada keluarga Nicholas tentang apa yang terjadi dengan kalian. Aku yakin Nicholas akan menghentikan orang-orangnya untuk memburu Chelsea. Terang Clarissa lagi sambil tersenyum, kemudian meninggalkan Papa dan calon ibu tirinya itu. Berbulan-bulan setelah masalah Chelsea terselesaikan, keluarga kecil Nicholas hidup dengan bahagia. Tak ada lagi yang datang mengganggu kehidupan mereka. Kini kehamilan Amira sudah menginjak usia 9 bulan dan bersiap untuk menyambut kelahiran bayi mereka. Sayang, aku membaca sebuah artikel yang menjelaskan jika wanita yang hamil tua harus lebih sering melakukannya dengan suaminya agar memudahkan proses kelahiran. Ujar Nicholas mendekat ke arah Amira yang sedang duduk di atas ranjang sambil bersandar di headboard. Jawab Amira pura-pura tak peduli. Nicholas mengusap perut istrinya yang benar-benar membulat sempurna. Bagaimana rasanya hamil? Tanya Nicholas sambil mencium perut istrinya. Menyenangkan. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau setelah kau melahirkan, kita bikin lagi lebih banyak anak? Mendadak Nicholas berandai-andai. Amira seketika menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Kalau begitu, gantian tahun depan kamu yang hamil, oke? Tawar Amira sambil tersenyum. Nicholas mengerutkan keningnya, lalu ikut tersenyum dan duduk di samping Amira. Amira, terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku dan membuatku merasakan kebahagiaan yang sempurna. Ucap Nicholas sambil mengecup punggung tangan istrinya. Amira kembali tersenyum melihat bagaimana suaminya sangat mencintainya. Mendadak Nicholas mengecup kilat bibir Amira. I love you, Mira. Nicholas menatap wajah istrinya. I love you too, Huff. Belum selesai Amira menjawab pernyataannya, mendadak Nicholas sudah asteris. Amira berusaha memukul tubuh suaminya agar berhenti. Kemudian Nicholas menurut dan melepaskannya. Kebiasaan. Ujar Amira pura-pura merajuk. Nicholas hanya tersenyum menanggapi istrinya yang semakin menggemaskan jika sedang merajuk begitu. Perlahan namun pasti, Nicholas mulai menuntun istrinya untuk merebahkan seluruh tubuhnya. Kau mau apa, Nicholas? Tanya Amira pura-pura tidak tahu saat mendadak tubuh Nicholas mulai beranjak ke atas tubuhnya. Nicholas hanya tersenyum, lalu, "Ah Nicholas!" teriak Amira. "Kenapa sayang?" Tanya Nicholas sambil tersenyum saat melihat istrinya berteriak. "Bukan. Perutku, Nicholas." "Oh." Ujar Amira sekali lagi dengan raut wajah menahan sakit. "Perut? Kenapa dengan perutmu?" Tanya Nicholas panik. "Perutku sakit, Nico. Mulas. Mulas. Kau ingin buang air besar? Aku akan memapahmu ke toilet." Usul Nicholas. "Bukan Nicholas, seperti aku mau melahirkan." Seru Amira. "Apa? Melahirkan?
Nicholas panik dan mendadak bangkit dari ranjangnya menuju ke bagian bawah baju istrinya lalu membukanya dan melihat isi di dalamnya. Nicholas, apa yang kau lakukan? Katamu kamu akan melahirkan. Jawab Nicholas masih dengan raut wajah panik. Panggilkan dokter atau mama papa. Tita Amira sambil menahan sakit. Nicholas segera mengambil ponselnya. Baiklah sayang, jadi aku harus menelpon dokter atau memanggil mama papa. Nicholas masih merasa panik dan bingung. Keduanya Nicholas. Amira berteriak menahan sakit. Nicholas mendadak kembali panik melihat istrinya kesakitan. Astaga, kau kesakitan. Tarik nafas dalam, lalu keluarkan. Tarik lagi dan hembuskan. Nicholas membantu Amira untuk menarik dan menghembuskan nafasnya. Nicholas, apa kamu yang akan membantuku melahirkan? Amira tersadar jika suaminya tak jadi menelpon atau memanggilkan mertuanya, tetapi justru membantunya mengatur nafas. Astaga, iya. Mama papa. Dokter. Nicholas menekan tombol ponselnya. Nicholas. Teriak Amira sambil membulatkan matanya. Kenapa sayang? Air ketubanku pecah. Apa? Astaga. Apa yang harus aku lakukan? Nicholas kembali membuka baju bagian bawah istrinya dan melihat banyak sekali cairan bening di sana. Lalu mengusar rambutnya ikut merasa frustasi. Kita segera ke rumah sakit sekarang. Tak ada waktu untuk menelpon dokter. Ujar Nicholas tegas. Dengan tenaga maksimal, Nicholas mengangkat tubuh Amira yang cukup berat, lalu menekan tombol lift ke bawah dan masuk. Sampai di lantai bawah, keduanya disambut oleh Natasha dan Tony yang tengah mengobrol dengan Ken dan Roy. Apa yang terjadi? Tanya Natasha panik. Amira akan melahirkan, Mah. Ken, siapkan iring-iringan pengawal untuk mengawal kami ke rumah sakit. Titah Nicholas. Apakah perlu seperti itu, Nicholas? Tanya Tony. Ya, Pah. Aku tak mau istri kenapa-kenapa dan lancar berkendara. Terang Nicholas. Kalau begitu mama ikut. Kata Natasha yang segera diiyakan dengan anggukan anaknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menarik banyak perhatian pengendara lain, akhirnya Nicholas dan Amira sampai di rumah sakit. Amira segera ditangani dan masuk ke ruang bersalin. Sus. Aku ingin menemani istriku melahirkan. Pinta Nicholas. Baik Pak, silahkan masuk. Ujar perawat mempersilahkan Nicholas untuk menemani istrinya. Sayang. Semangat. Kamu pasti bisa. Kata Nicholas memberi semangat pada Amira yang tersenyum lemah. Amira merasakan kontraksi lagi lalu memegang tangan Nicholas kencang. Sabar sayang, kamu pasti bisa. Ujar Nicholas menyemangati lagi. Setelah beberapa waktu, Amira mengalami pembukaan sempurna dan tiba waktunya Amira dipersilahkan untuk mengejan. Tarik nafas panjang lalu hembuskan ya, Bu. Kata dokter membimbing Amira. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nicholas beberapa kali bersama dengan istrinya, menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya. Sekarang mulai mengejan ya, Bu. Perintah Dokter Lily. Ark. Teriak Nicholas. Seketika semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Nicholas. Bahkan Amira tidak jadi mengejan karena teriakan Nicholas. Nicholas. Apa yang kamu lakukan? Hardik Amira. Membantumu mengejan. Hentikan itu. Kamu mengganggu konsentrasiku. Kata Amira. Persalinan berjalan dengan lancar, semua tampak haru dan bersuka cita saat mendengar tangisan pertama dari bayi perempuan yang sangat mereka nanti-nantikan. Dia sangat cantik, sayang, mirip sekali denganmu. Terima kasih sayang, kau menjadikan aku seorang ayah hari ini. Nicholas mengecup kening Amira dalam dan lembut. Amira tersenyum bahagia melihat suaminya begitu bahagia menggendong bayi mungil mereka. Tamat.